Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali kita dalam acara Bincang-Bincang dengan kandidat calon Ketua IKAS Manli periode 2026-2030 yang akan berlangsung pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2026 mendatang. Baik, pada malam hari ini telah hadir di hadapan kita salah seorang kandidat yang akan bertarung pada MUPES nanti, yakni saudara Defri Nasli. Selamat malam, Bung Defri. Malam Bang Noah. Ya. Untuk diketahui saudara, saudara Defri Nasli ini merupakan salah seorang notaris di Kota Padang dan beliau merupakan lulusan atau alumni SMA Limpang Padang angkatan 2000. Selain itu, beliau juga sudah punya pengalaman yang cukup di bidang organisasi, di antaranya pernah menjadi Ketua IMI Sumatera Barat periode 2017-2022 dan Badan Penasehat IMI atau Badan Pengawas IMI Pusat periode 2022-2025. Baik, untuk persingkat waktu kita langsung saja bincang dengan Saudara Defri. Kira-kira apa yang melatar belakangi atau menjadi motivasi bagi Defri untuk ikut maju dalam pertarungan pemilihan Ketua IKAS Manli periode 2026-2030 mendatang. Silakan. Ya, terima kasih Bang Noah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan senior, junior, teman-teman semua. Nama saya Defri Nasli, berprofesi sebagai notaris PPAT di Kota Padang, berkantor di Jalan Veteran nomor 24. Saya lulusan alumni angkatan 2000 yang mana akan maju sebagai kandidat Ketua IKAS Manli periode 2026-2030. Mungkin kenapa saya tertarik untuk maju Bang Noah? Karena memang Bang Noah yang pastinya yang pertama bagaimana melanjutkan program-program yang sudah ada selama ini bagi pengurus ketua yang sebelum ini akan kita lanjutkan. Nah, mungkin ada program-program unggulan yang kita bawa nantinya terkait dengan majunya kita sebagai calon ketua IKAS Manli, ya diantaranya yaitu legalitas perkumpulan atau legalitas IKAS Manli ini menjadi payung hukum yang pastinya untuk merupakan kelengkapan tata kelola organisasi tersebut. Itu yang akan dibenahi nanti ya. Ya. Oke. Kita tahu profesi saudara Defri adalah notaris. Ya. Tentu ini kan menjadi kekuatan atau ya semacam program unggulan untuk meyakinkan para alumni dalam UPS nanti. Kira-kira terobosan apa yang Defri tawarkan sehingga para alumni yakin bahwa IKAS Manli ke depan akan lebih baik berada di tangan Defri? Insya Allah saya berkomitmen bagaimana untuk memajukan IKAS Manli, alumni IKAS Manli berguna bagi alumni lintas angkatan. Yang mana program pertama saya bagaimana sekretariat itu ada. Sekretariat ada dan bagaimana sekretariat itu sebagai wadah informasi bagi alumni terkait dengan program-program saya ke depannya. Nah, di sekretariat itulah semua program, semua apa kita konsep di situ melalui website. Mungkin yang pastinya database yang para lintas angkatan alumni ini kita ada di database, dan itu merupakan tokoh-tokoh alumni kita yang nanti akan merupakan jaringan yang berada di provinsi-provinsi maupun yang ada di dunia ini gitu kan. Nah, itulah jaringan itulah yang akan kita pakai, yang akan kita koneksikan terhadap kepemimpinan saya, ditunjang oleh lagi
oleh sumber daya manusianya, SDM yang pengurus-pengurus yang ada di dalamnya yang berkompeten di bidangnya, karena memang mengurus alumni tidak tidak urusan profesi saya saja, tapi urusan bagaimana alumni tersebut untuk bisa mendapatkan beasiswa, bagaimana alumni tersebut untuk bisa mendapatkan kuliah yang lebih layak, dan bagaimana alumni tersebut bisa mendapatkan apa ya, bekerja tempat alumni-alumni tersebut, alumni yang punya jejaringan-jejaringan tersebut. Maka oleh sebab itu, itulah kenapa saya tertarik untuk maju sebagai ketua alumni IKAS Manli ini. Oke. Bang Noah. Kira-kira program strategis apa atau program khusus apa yang ditawarkan sehingga bisa membawa alumni IKAS Manli, organisasi IKAS Manli ini bisa lebih baik dikaitkan dengan profesi Depri sebagai seorang notaris? Ya, yang pastinya kan saya pekerjaan saya sebagai notaris, ya inilah gunanya bagi alumni bagaimana untuk pengurusan sertifikat tanah, yang mana sertifikatnya belum ada, bagaimana Devri sebagai profesinya notaris, bagaimana memudahkan para alumni ini untuk bisa mendapatkan sertifikat, dan juga itu Devri spesial rate lah untuk para alumni kita ini, Like spesialis ya? like spesialis lah, Yeah. seolah-olah kan ini bagaimana memang dirasakan betul bagi alumni ini terkait dengan profesi kita notaris. Nah, inilah kita akta jual beli tanah atau perjanjian perjanjian fidusia. Nah, ini semua lah kan, ini kan berguna bagi alumni. Nah, ini yang akan saya garansi gitu kan. Nah, itu juga bagaimana legalitas ini bisa saya wujudkan di pengurusan saya, karena legalitas ini dari dulu saya lihat belum ada legalitas yang berbasis SK Dekumham, dan itu saya garansi itu tidak gratis gitu kan, bagaimana legalitas suatu istilahnya kitab Al-Qur'annya untuk suatu organisasi gitu. Nah, mungkin itu salah satunya Bang Noah gitu kan. Oke, baik. Tadi kita khusus bicara kemudahan di bidang pengurusan sertifikat tanah. Ya. Terus program di bidang lainnya apa kira-kira yang bisa diberitawarkan? Ya, yang pastinya bagaimana sekretariat kita itu sentral alumni itu ada. Ya? Jelas ya. Nah, saya juga nanti berencana bagaimana alumni ini punya cabang, maksud saya itu kantornya ada gitu kan. Bukan di SMA 5 aja, atau ada DPD-nya di masing-masing masing-masing provinsi ada gitu kan. Jadi dengan adanya DPD di masing provinsi kan, lintas angkatan ini dimanapun berada kan bermanfaat untuk alumni SMA 5 ini gitu kan. Jadi salah satunya dengan adanya sekretariat itu mungkin ini membantu para alumni untuk bisa berkomunikasi, bersosialisasi, dan berdialog tentang bagaimana kedepannya, apakah untuk mencari pekerjaan, apakah untuk melanjutkan kuliah, atau bagaimana untuk mendapatkan beasiswa nantinya. Mungkin itu yang akan kita konsep melalui program-program kita, Bang Noah. Ya, betul. Di bidang untuk peningkatan kesejahteraan alumni gimana? Ada nggak konsep untuk membantu itu? Nah, di bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan, yang pastinya untuk beasiswa atau aksi sosial itu istilah kan berguna itu bagi alumni kita gitu kan. Yang pastinya program-program yang kita tawarkan itu yang tidak lebih dan pasti tujuannya hanya untuk alumni kita yang utama gitu. Seperti itu Bang Noah. Oke. Terus ada harapan perlu disampaikan kepada para pemirsa kita yang nanti tentu juga para alumni? Ya, saya berharap kepada pemirsa atau senior junior teman-teman kita yang ada dimanapun berada gitu kan, bagaimana kita membangun IKAS Manli ini betul-betul bergerak bersatu, dan bagaimana untuk memajukan
alumni IKAS Manli ini berguna bagi masyarakat, berguna bagi alumni itu tersebut semuanya, dan itu semua tidak lepas dari sumbang atau saran atau partisipasi dari senior-senior semuanya gitu kan. Karena kita kuat kalau kita bersama, dan saya yakin kalau lintas angkatan ini kita sudah bersatu mendukung program visi dan misi kita ke depannya, saya yakin dan percaya alumni kita ini akan cepat laju dan akan berkembang uh, di nasional maupun di daerah. Oke, terakhir Devri, eh, kan kita tahu menjadi ketua organisasi sosial itu tidaklah mudah Ya. dan butuh pengorbanan yang maksimal. Ya. Seandainya nanti Devri terpilih jadi ketua, kira-kira siap enggak untuk berkorban total untuk alumni ini? Karena kata orang, ketua itu sepandai-pandai mencancang, Anda sampai pastikan naik. Gimana? Insya Allah kalau yang itu tuh saya sudah siap untuk, selama ini saya mengelola organisasi ya pasti saya sudah lihatkan buktinya seperti apa gitu. Yang mana organisasi yang saya pimpin itu menjadi organisasi yang terbaik di Indonesia gitu kan. Di IMI itu saya menjadi IMI terbaik di Indonesia gitu. Yang mana sebelumnya tidak ada apa-apanya gitu kan. Nah, untuk sekretariat IPAT gitu kan, saya sebagai ketua IPAT Kota Padang, Ikatan Pejabat Pembuat Atas Tanah, saya membangun sekretariat untuk berguna untuk anggota IPAT tersebut gitu. Nah, bagaimana tidak kita sebagai ketua tidak mengeluarkan biaya yang lebih. Saya kalau untuk organisasi ndak kayu jenjang wak kepiang gitu loh. Bagaimana organisasi yang kita pimpin ini berguna bagi alumni. Oke. Mungkin itu Bang Noah Ya gitu. baik, mudah-mudahan sukses Devri. Insya Allah. Bisa amanah Oke. diberikan kepada nanti. Ya, terima kasih. Kita bincang dengan salah satu kandidat kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.